Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi general untuk percintaan. Jadi ini tarot love reading ya, tentang cinta segitiga. Baik kamu sebagai orang ketiga atau pasanganmu menghadirkan orang ketiga ya. Jadi aku tarik energi dua versi. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Karena energi yang ketarik bisa aja semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jadi ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian. Kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak resonate, jangan dipaksakan. Nah, buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Untuk kalian yang menjalani koneksi cinta segitiga atau hubungan third party, di mana posisinya kamu sebagai orang ketiganya. Yuk, aku coba tarik energinya. Fokuskan energi dia, seseorang yang saat ini menjalin hubungan dengan kamu, bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati. Oke. Four of Cups. Di sini aku lihat hubungan kalian, beberapa mungkin nggak semua ya, sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalian masih menjalani hubungan ini. Yang aku lihat di sini sepertinya ada hal-hal yang kurang berkenan atau nggak nyaman gitu ya. Jadi ada situasi di mana ini bisa kamu atau dia itu kayak lagi ilfeel, kayak lagi ngambek, terus ada hal-hal yang terjadi tuh nggak sesuai dengan keinginan, nggak sesuai dengan harapan. Nah, ini energi yang ketarik saat ini ya. Oke. Ace of Cups. Namun bicara perasaan, kamu dan dia sama-sama saling mencintai ya. Sehingga meskipun ada situasi sulit ya, ibaratnya tuh mau sengambek apapun, mau ada ilfeel atau ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan, tapi sulit buat saling melepas ya, karena di sini terlanjur ada perasaan cinta yang besar ya, yang mana semakin lama perasaan cinta kalian satu sama lain itu makin bertambah, makin meluap-luap gitu loh ya. Queen of Wands. Aku lihat di sini pihak feminim yang lebih dominan ya. Jadi sesuaikan dengan situasimu, kamu sebagai feminim atau maskulinnya lebih dominan. Dalam artian tuh apa-apa itu dia tuh nurutnya sama kamu gitu ya. Jadi kamu yang selalu menentukan, misalkan mau pergi kemana gitu, kamu yang menentukan tempat, waktu, atau pokoknya dia nurut aja sama kamu, atau kamu yang mengatur segala sesuatunya ya. Ya boleh dibilang dia yang takut sama kamu gitu loh. Oke. Yuk kita lihat lagi. The Wheel of Fortune. Semesta memang masih menghendaki kalian untuk bersama, meskipun sempat ya ada situasi yang kurang harmonis ya. Karena di sini kalau aku lihat dari energi The Wheel of Fortune, masih ada banyak pelajaran hidup gitu yang harus kalian terima, harus kalian jalani, sehingga sampai saat ini hubungan cinta segitiga ini masih terjalin gitu, meskipun kamu yang sebagai orang ketiganya dia udah punya pasangan. Oke. Ya. Seven of Swords. Energi Seven of Swords ini memang tentang affair ya, tentang affair, tentang hubungan yang disembunyikan. Nah ini masih dijalani ya, karena di sini yang dominan, sebagai pihak yang dominan itu feminim. Jadi selama
pihak feminim, kalau misalkan kamu sebagai feminimnya ya, selama pihak feminim mau, ya ini masih akan terus berjalan gitu, karena kamu yang mengontrol, yang mengendalikan, kamu yang mau ya, sedangkan maskulin kamu ya dia nurut aja gitu. Nah, kalau posisimu sebagai maskulin, kamu yang nurut si feminim ini gitu. Oke. Judgment. Kok aku lihat di sini semakin lama hubungan kalian semakin serius ya. Jadi mungkin yang awalnya cuman iseng, ngisi waktu luang, for fun, atau bahkan mungkin pernah ons atau one night stand, setelah itu mikirnya udahan, ternyata enggak. Kok makin lama perasaan makin meluap-luap, makin bertambah, ada keinginan untuk makin serius, makin sulit untuk melepas. Ya. Air of Cups. Di sini ada situasi sulit ya. Situasi sulit ini maksudnya gini. Ketika ada hal-hal yang bikin nggak nyaman, nggak sesuai harapan ya, kadang-kadang kamu tuh pingin melepaskan dia gitu. Tapi satu sisi ketika kamu ingin melepaskan dia, dia kok malah nunjukin keseriusannya gitu. Semisal nih sebelumnya dia cuek, dia kurang intens gitu. Tapi ketika kamu mau pergi, dianya ngejar, dianya nunjukin serius, dianya nunjukin effortnya. Jadinya kamu bingung. Ya, makanya sampai saat ini dan kedepannya hubungan ini masih dijalani. Oke, kita lihat lagi The Devil ya. Ya, karena ini hubungan cinta segitiga, hubungan yang disembunyikan, tentu saja boleh dibilang ya energinya toksik. Tapi justru dari toksik ini kamu sama dia jadi saling ketergantungan. Yang aku lihat juga kamu sama dia itu jadi sama-sama posesif, cemburuan gitu. Bahkan kamu dia sama pasangannya, kamu pun cemburu ya. Kamu sama orang lain, dia pun cemburu, padahal dia udah punya pasangan. Nah, makin mengontrol, makin posesif. Sering berantemnya itu karena kecemburuan, karena kekangan-kekangan, karena posesif. Ya, walaupun di sini kulihat energi feminim yang lebih strong, yang lebih dominan. Oke, sekarang kita lihat dengan kartu oracle. Koneksi cinta segitiga di mana kamu sebagai orang ketiganya. Ya, nih Coffee Cups. Aku rasa bakal ada pertemuan atau memang kalian sering ketemuan ya. Ketemuannya sih lebih sering di coffee shop ya, atau cafe atau lounge gitu. Kemudian nih Hand of Cards. Walaupun hubungan ini beresiko, di sini aku dapat nih informasi. Take a chance, risk ya. Dimana being strategic, dimana walaupun ini cinta segitiga, dia berani mengambil resiko. Padahal dia udah punya pasangan untuk tetap ngejalanin hubungan ini. Dan iya, di sini juga terlihat dari gambaran The Devil sama Seven of Swords ya, otomatis karena harus sembunyi dari pasangannya ya, dia selalu mengatur strategi gitu supaya nggak ketahuan. Nih aku dapat kata-kata not showing hand. Dia nggak mau sampai orang lain tuh tahu tentang hubungan kalian ini. Oke, nih passion. Kenapa sulit lepas? Di sini ada gairah. Ini sinkron dengan The Devil. Jadi kamu sama dia ini sefrekuensi memang, terutama yang berkaitan dengan hasrat, gairah atau seksual. Nah, itu yang tidak dia rasakan dengan pasangannya. Dia merasa gairahnya itu lebih besar ketika dengan kamu, gitu loh ya. Jadi dalam hal ini ya, ini like each other equally, satu sama lain itu benar-benar cocok gitu ya. Dan juga having fun. Jadi kalau kalian tuh berdua lagi having fun itu benar-benar yang cocok, sefrekuensi, benar-benar yang happy banget, sama-sama enjoy, menikmati. Oke, kita lihat lagi. Yap, nih Coffin.
endings bring new beginning. Seringkali kalian itu putus nyambung. Nah, kedepannya kalau sekalipun kalian putus, nanti masih akan nyambung lagi. Karena hubungan toxic the devil ini, toxic karmic itu memang susah lepasnya, ya. Bertahan sakit, melepas susah gitu loh. Oke, kalau melepas tuh kayak, aduh, aku berasa nggak bisa tanpa kamu. Makanya di sini juga ada judgment. Jadi setiap kali putus selalu ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan lagi. Ya, nih ya. Oke, mirror ya. Memang di sini kamu merasa satu sama lain tuh kayak cocok banget. Hambatannya karena dia punya pasangan aja, sehingga kalian harus menyembunyikan hubungan ini. Dan bahkan ketika mungkin kalian sempat terjeda sementara, sempat break atau sempat putus sekalipun, selalu ketika introspeksi diri, ada rasa yang timbul, aku ini udah introspeksi sebenarnya, tapi aku tetap aja nggak bisa lepas gitu. Ya udah, akhirnya balikan lagi, susah lepasnya. Oke, nah sekarang kita coba kepo ungkapan hatinya atau isi hatinya yang mungkin saja ini belum dia ungkapkan, atau memang nggak akan dia ungkapkan ya, mungkin karena nggak mau ada keributan, atau bisa juga akan dia ungkapkan, atau mungkin sudah ya. Oke, ungkapan hatinya nih, I can't get enough of you ya. Sebenarnya aku tuh nggak cukup buat kamu karena aku punya pasangan. Jadi aku tuh harus membagi hati, perhatian, energi, pikiran. Nah ya, nih jelas ya, I am in a committed relationship ya, bahwa aku nih sudah berkomitmen ya. Nah, komitmennya ini pacaran, tunangan, atau pernikahan, tapi mostly pernikahan sih ya. Mungkin ini sudah dia informasikan ke kamu bahwa dia punya pasangan nih. I feel the sexual tension. Nah nih ya, sinkron dengan passion and the devil ya, bahwa aku tuh mempunyai gairah, hasrat, dan ketertarikan secara seksual itu gede banget ke kamu dibanding aku dengan pasanganku atau orang lain. Oke, yes nih. I don't know how to feel. Aku udah nggak tahu gimana ya ngerasain hubungan kita ini. Kenapa pingin lepas kok susah. Oke, kita lihat satu lagi. Yes, I know you don't feel the same. Kadang-kadang aku berpikir kayaknya kamu nggak punya perasaan yang sama deh gitu loh. Oke, nah ini buat kamu yang menjalin cinta segitiga, dimana kamu sebagai orang ketiganya. Nah next, aku akan tarik energi cinta segitiga, dimana pasanganmu menghadirkan orang ketiga. Yuk kita simak bagaimana hubunganmu sementara pasanganmu menghadirkan orang ketiga. Nah, Knight of Swords. Walaupun dia menghadirkan orang ketiga, tapi dia masih mempunyai niat untuk mempertahankan hubungan dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia tuh kayak sering hilang-hilangan ya. Pergi-pergi nggak jelas, pamitnya kemana, perginya kemana, kadang-kadang nggak pamit, nggak ada kabar. Nih, oke. Susah banget. Two of Cups nih ya. Walaupun dia membagi perasaannya, cintanya kepada orang lain, tapi dia juga masih memiliki rasa cinta kepada dirimu. Makanya sekalipun ada orang ketiga, dia ingin tetap mempertahankan hubungan dengan kamu. Oke. Queen of Swords. Di sini aku lihat ada kemarahan dalam dirimu. Tetapi kalau aku lihat dari Two of Cups, kamu pun juga sulit untuk melepaskan dia meskipun kamu mengetahui bahwa dia
punya seseorang yang lain gitu. Nah, kemarahanmu ini lebih cenderung karena dia suka hilang-hilangan ya. Oke, Page of Swords. Kulihat di sini kamu stalkingin dia ya, mencari tahu tentang dia, tentang orang ketiganya. Mungkin kamu juga menghack sosmednya dia. Beberapa mungkin ada juga yang sampai menghack apa WhatsApp-nya mungkin, atau kalian mencari tahu lewat tarot, atau apa ya istilahnya, meminta seseorang untuk mencari informasi tentang hubungan pasanganmu dan orang ketiganya. Oke, Ace of Cups ya. Kulihat sih kamu pun juga masih sayang sama dia ya, sehingga meskipun di sini kuliah dari Queen of Swords kamu ada kemarahan, tapi ya namanya masih sayang ya. Kamu berusaha untuk bertahan dulu sambil rajin memantau atau mencari informasi gitu tentang hubungan pasanganmu dan orang ketiganya. Oke, Nine of Swords ya. Kulihat memang kamu jadi overthinking, stres banget, galau, nggak tahu harus bagaimana, bahkan seringkali nggak bisa tidur. Apalagi kalau kamu setelah kepo, stalkingin dia, orang ketiganya, duh ini bener-bener bikin marah gitu ya, emosi, sampai nggak bisa tidur, tapi mau pergi kamu masih sayang. Dan pasanganmu pun juga nggak melepaskan kamu. Oke. Three of Cups nih, aku rasa kedepannya pasanganmu masih ya dengan atau menjalin hubungan dengan orang ketiganya. Bahkan mereka pun masih akan sering ada pertemuan-pertemuan atau komunikasi yang intens. Oke. Oh, kok ada dua, aku shuffle lagi aja ya. Nah, Queen of Cup ya, kamu tuh masih lebih menggunakan perasaan ya. Jadi di sini kalau aku lihat dari gambaran Queen of Swords ya, kadang-kadang ketika kamu mengetahui sesuatu, kamu benar-benar yang marah, apalagi ketika pasanganmu hilang-hilangan gitu ya. Tetapi ketika kamu merasa galau, kamu menyadari kalau masih sayang, jadi ya sulit juga buat kamu melepaskan dia gitu. Dan di sini terlihat dia masih akan menjalin hubungan dengan pasangan, dengan orang ketiganya. Aku belum melihat adanya mereka tuh hubungannya berakhir. Nah, sekarang kita coba tarik energinya dengan kartu Oracle tentang hubungan cinta segitiga, di mana pasanganmu menghadirkan orang ketiga ya. Oke, Hand of Card. Seringkali pasanganmu gambling ya, jadi kayak dia itu masih nekat menemui orang ketiganya, mengambil resiko diam-diam, tetapi ketika kamu mengetahuinya atau kamu curiga, mungkin kamu belum menemukan bukti beberapa, mungkin udah gitu, tetapi kulihat dari sini ada informasi being strategic, seringkali atau sebagian besar ya, mereka itu mengelak, nggak mengakui bahwa ada perselingkuhan atau ada orang ketiga. Oke, fotograf. Kok kayaknya dia masih nyimpen foto-foto orang ketiganya atau foto dia bersama orang ketiganya. Kalau di sini ada kartu stalking, memantau, perkepoan, aku rasa suatu saat kamu akan menemukan ya foto-foto itu atau video, atau mungkin kamu menemukannya di sosmed nih.
palm tree. Pasanganmu benar-benar pandai berstrategi sehingga dia berusaha untuk tetap stabil, sama kamu stabil, sama orang ketiganya juga stabil, karena memang dia nggak ada niatan untuk ninggalin kamu gitu. Bagi dia itu serius komitmen dengan kamu di luar sana, untuk mengisi kekosongan yang mungkin nggak ada di kamu gitu. Nih ya, The Chaser. Bahkan kalau mungkin ini udah pernah terjadi atau akan terjadi. Jadi ketika kamu misalkan kamu nantangin buat pisah atau buat putus ya, dia nggak mau, dia malah yang akan ngejar-ngejar kamu nih. Kalau kulihat ya dari The Chaser. Yuk kita lihat lagi. Oke, nih The Grim Reaper. Walaupun untuk beberapa waktu ke depan ya, pasanganmu masih berhubungan dengan orang ketiganya, di sini masih akan ada pertemuan, tapi ada saat atau momen di mana suatu saat hubungan mereka benar-benar berakhir. Ini loh ya, ada The Grim Reaper ya. Ibaratnya tuh gini, beberapa waktu ke depan mereka masih terkoneksi, ketemuan, komunikasi, ketemuan nih terutama ya. Tapi hubungan ini tidak abadi. Ada masanya nanti benar-benar selesai dan nggak balik-balik lagi. Nih ya, the relationship is over. No second chance, nggak ada kesempatan kedua. Nah ini ya yang terjadi. Oke, sekarang kita coba lihat ungkapan isi hatinya. Mungkin ini udah dia ungkapin ke kamu, atau akan dia ungkapin, atau dia pendem aja. Ya. Oke. Nih, I want you. Meskipun aku punya orang ketiga, tapi aku tuh masih menginginkan kamu. Ya. I regret lying to you. Kok relate banget ya? Jadi aku menyesal pernah membohongi kamu. Jadi dia sering ngebohong itu, dia nyesel, guys. Yap, nih. I want to tell you how I feel. Ya, aku akan mengatakan bagaimana perasaanku gitu. Ini mungkin akan dia ungkapin ya. Kayaknya dia akan ungkapin unek-unek atau ngajak bicara kamu heart to heart. Oke, toh ya, I love you. Bisa loh dia cinta sama kamu tapi masih menghadirkan orang ketiga. Tapi yang aku lihat di sini sebenarnya untuk kesenangan saja gitu. Makanya endingnya di sini relationship is over, nggak ada kesempatan kedua. Oke, nih. I wish I could share my good news with you ya. Aku harap suatu saat nanti ya aku bisa berbagi kabar baik dengan kamu. Nah, mungkin kabarnya ya ketika dia memang udah benar-benar putus dengan orang ketiganya. Karena ya di sini terlihat dia nyesel udah ngebohong gitu loh. Oke, kita cek energi zodiaknya dulu. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, baik kamu sebagai orang ketiga, ini bisa zodiak kamu sama dia, baik pasanganmu yang menghadirkan orang ketiga, ini bisa zodiak kamu atau zodiak pasanganmu. Oke, ada yang berzodiak Gemini, Virgo, Pisces, Taurus, Cancer, Gemini lagi, Aquarius, Libra, Aries, Scorpio, Sagittarius, Pisces, dan Cancer. Inisial nama bisa kamu, bisa dia, bisa orang ketiganya, bisa pasangan dia. Gak harus nama depan ya, bisa nama tengah, nama belakang, nickname, nama panggilan, atau nama di sosmed. Oke. Ada inisial A, C, H, Q, W, V, T, O, X, E,
P, I, A lagi, G, Y, dan Y lagi. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.